Nama saya Diar Ratnasari, usia saya 36 tahun, dan saya telah menjahit luka orang asing pada pukul 3 pagi, tanpa tangan saya gemetar sedikit pun. 1 tahun. Setelah perceraian saya sedang menyelesaikan giliran jaga di dekat Bangsal. Bersalin di sebuah rumah sakit swasta terkemuka di Jakarta Selatan, ketika mantan ibu mertua saya melihat saya di dekat lift. Ibu Hadijah Widjaja memiliki cara tersenyum yang mirip dengan suara pintu mobil mewah yang dibanting. Dia berjalan lurus ke arah saya, dengan keangkuhan khas seorang nyonya besar sosialita yang baru pulang dari acara amal, dan mengatakannya dengan volume yang cukup keras agar para perawat di pos jaga bisa mendengarnya. Meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah diambil, putraku. Sekarang dia memiliki bayi laki-laki yang tampan dengan sahabat baikmu. 6 tahun disebut sebagai wanita rusak dan mandul, dikemas dalam satu helaan napas. Saya tidak bergeming, saya hanya menatapnya setenang garis datar elektrokardiogram dan menjawab, apakah itu yang benar-benar ibu percayai? 5 menit kemudian, seorang pria yang tidak diharapkan kehadirannya oleh dia maupun sahabat saya, melangkah melewati pintu yang sama, dan satu-satunya nama yang tidak ingin dicatat oleh siapapun akan segera dibacakan dengan lantang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat datang kembali di cerita drama tenang, di mana wanita yang tenang menghadapi kekejaman yang bising, dan kebenaran membutuhkan waktu, tetapi tidak pernah gagal. Jika Anda menyukai jenis keadilan yang sunyi, duduklah dengan nyaman, tinggalkan komentar yang menyebutkan dari mana Anda mendengarkan. Pastikan untuk berlangganan. Izinkan saya mundur 5 menit karena senyuman itu tiba sebelum prianya. Saat itu hari Kamis, hampir di akhir giliran jaga 12 jam, dan saya sedang menyerahkan rekam medis kepada seorang perawat malam bernama Asep. Sayap, bersalin hanya berjarak 1 koridor dari instalasi gawat darurat, IGD, tempat saya bekerja, dan saya telah melewatinya 100 kali tanpa berpikir. Ibu Hadijah ada di sana untuk berkunjung. Tentu saja dia ada di sana. Sinta baru melahirkan 3 minggu yang lalu, dan seluruh kalangan elit pondok Indah telah berparade di sana membawa balon dan bingkisan kue-kue mahal. Saya tahu itu. Saya telah mempersiapkan diri untuk itu. Apa yang tidak saya persiapkan adalah Ibu Hadijah berdiri menghalangi jalan saya seolah-olah dia telah menunggu sepanjang sore. Dia menatap saya dari atas ke bawah, mengamati baju jaga saya dan mata saya yang lelah, lalu mengangkat dagunya. Saat itulah dia melontarkan pidatonya tentang putranya, cucunya, dan sahabat. Asep berdiri membeku di samping saya. Seorang asisten perawat yang lewat memperlambat langkahnya, dan saya merasakan ibu jari saya mencari jam tangan emas tipis di pergelangan tangan saya, jam tangan yang dulunya milik nenek saya, dan menekan permukaannya seperti yang telah saya lakukan sejak kecil untuk mengatasi sesuatu yang belum bisa saya ubah. Saya tidak meninggikan suara. Saya telah belajar sejak lama bahwa orang yang paling berisik di ruangan jarang sekali adalah orang yang memegang kebenaran. Apakah itu yang benar-benar ibu percayai? Saya bertanya lagi. Lebih lembut kali ini. Ibu Hadijah mengerjap, bingung dengan ketenangan saya. Dia mengharapkan air mata, kemarahan, atau setidaknya rasa gentar. Dia tidak mendapatkan semua itu, dan di suatu tempat di koridor itu, pintu otomatis terbuka dengan suara mendesing. Meskipun saya belum berbalik untuk melihat. Saya tidak tahu siapa yang datang, tetapi saya tahu apa yang telah saya mulai. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang saya sebelum sisanya menjadi masuk akal. Saya dibesarkan di sebuah desa pertanian di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, jenis tempat di mana urusan setiap orang menjadi konsumsi publik. Ibu saya bekerja serabutan membantu di ladang orang, ayah saya adalah supir truk, antar kota sampai punggungnya bermasalah. Saya memiliki 2 pekerjaan paruh waktu saat kuliah di Universitas Indonesia dan 2 pekerjaan lainnya selama pendidikan kedokteran, dan saya belajar untuk menundukkan kepala dan membiarkan kerja keras saya berbicara untuk saya. Itulah filosofi saya sepanjang hidup saya. Lakukan pekerjaan dengan baik dalam diam, dan kebenaran akan mengatur dirinya sendiri. Orang-orang akan melihat siapa Anda. Sebenarnya, saya mempercayai hal itu seperti sebagian orang percaya pada keberuntungan. Itu membuat saya mahir di ruang trauma IGD, di mana Anda tidak punya waktu untuk panik atau memberikan penjelasan. Anda cukup memperbaiki apa yang ada di depan Anda dan beralih ke pasien berikutnya. Aroma tempat itu aroma kapas bersih dan antiseptik yang menempel pada segala sesuatu di rumah sakit biasanya menenangkan.
Begitu saya masuk. Itu berarti saya berada di tempat di mana saya kompeten, tempat di mana tidak ada yang pernah menyebut saya rusak. Saya bisa memimpin resusitasi, mengembalikan posisi bahu yang terkilir, menenangkan anak yang ketakutan saat menjahit lukanya, semuanya tanpa detak jantung saya meningkat. Namun, naluri yang sama itu, yang membuat saya stabil di bawah tekanan, memiliki sisi gelap. Saya menanggung beban sendirian, saya tidak meminta bantuan. Dan, ketika orang-orang mulai menceritakan sebuah kisah tentang saya yang tidak benar, saya melakukan hal terburuk yang bisa dilakukan oleh seorang wanita, pendiam. Saya percaya bahwa tetap diam sudah cukup. Rumah sakit adalah satu-satunya tempat yang tersisa di mana tidak ada yang berani menyebut saya kosong. Pada saat itu, sisa hidup saya adalah cerita yang berbeda. Saya menikah dengan Budi Wijaja ketika saya berusia 28 tahun. Dia menawan dengan cara yang membuat orang asing merasa dipilih. Dia mengingat nama orang. Dia menjabat tangan, seolah-olah dia sungguh-sungguh bermaksud baik. Separuh Jakarta Selatan akan menjaminkan tangan mereka di atas api untuknya, dan selama beberapa tahun. Pertama, saya juga akan melakukannya. Kami menginginkan anak. Kami mencoba untuk waktu yang lama, dan tidak terjadi apa-apa. Dan tidak terjadi apa-apa itu duduk di rumah kami yang nyaman di kawasan Kebayoran Baru seperti orang ketiga di meja makan. Setelah sekitar 2 tahun, saya melakukan apa yang akan dilakukan dokter mana pun. Saya menyarankan agar kami berdua melakukan pemeriksaan. Tes darah. Sederhana, analisis dasar, jenis hal yang saya minta untuk pasien saya sepanjang waktu. Budi menolak. Awalnya dia tertawa, lalu dia menjadi defensif, mengatakan bahwa laki-laki dari keluarga Wijaja tidak memiliki masalah seperti itu. Dia membungkusnya dalam pidato kecil tentang keyakinan, tentang bagaimana kami harus menyerahkannya di tangan Tuhan. Saya bersikeras sekali. Saya bersikeras 2 kali. Dan kemudian saya membiarkannya, karena Anda tidak bisa menyeret pria dewasa ke klinik. Dan karena saya masih percaya bahwa diam adalah bentuk kesabaran, saya pergi dan melakukan tes sendirian. Hasil saya benar-benar normal. Saya ingat duduk di mobil saya di parkiran klinik, membaca laporan tercetak itu, lega sekaligus bingung pada saat bersamaan. Jika bukan saya, lalu apa? Saya tidak punya jawaban. Saya tidak bisa memaksakan satu jawaban. Dan semakin lama, waktu berlalu tanpa jawaban, semakin mudah bagi orang-orang di sekitar saya untuk menciptakan jawaban mereka sendiri. Pada saat itu, Budi sudah mulai mengatakan hal-hal dengan suara pelan, pertama kepada ibunya bahwa mungkin masalahnya adalah saya, bahwa mungkin saya memang tidak bisa. Saya belum tahu seberapa jauh kebohongan yang sunyi bisa menyebar ketika orang yang tepat memutuskan untuk membawanya. Ibu Hadijah Wijaja memimpin lingkaran sosialita di kelompok pengajian elitnya. Di kawasan Menteng layaknya seorang jenderal memimpin operasi militer. Dia telah memakamkan suaminya saat masih sangat muda dan membesarkan Budi sendirian. Di suatu titik di tahun-tahun sulit itu, dia memutuskan bahwa putranya adalah bukti bahwa dia tidak gagal. Budi sempurna karena dia harus sempurna. Jika tidak, untuk apa semua pengorbanan itu? Jadi ketika Budi berbisik kepadanya bahwa masalahnya mungkin ada pada saya, Ibu Hadijah tidak mempertanyakannya sedetik pun. Dia mengambilnya dan berlari dengannya. Dimulai dari hal kecil desahan simpati di acara penggalangan dana, tangan di lengan seseorang, suara rendah. Kasihan Budi, dia sangat ingin punya anak. Kemudian itu menjadi lebih tajam. Di sebuah acara makan malam kelompok arisan, musim gugur itu, dia memperkenalkan saya kepada istri seorang pejabat penting. Dengan tatapan kasihan yang sudah dilatih. Ini Ratna, katanya. Menantu saya. Dia dokter loh. Sayang sekali soal anak-anak itu. Wanita itu memberi saya anggukan sedih yang penuh arti, dan saya mengerti bahwa cerita apapun yang telah diceritakan tentang saya, cerita itu sudah sampai lebih dulu daripada saya. Saya berdiri di sana dengan gaun batik sutra saya, memegang canape, dan Ibu Hadijah menepuk tangan saya seolah-olah sayalah yang membutuhkan penghiburan. Kemudian dia mengucapkan kalimat yang akan terus dia katakan selama bertahun-tahun. Kalimat yang dia ucapkan dengan cara yang sama seperti orang lain mengucapkan terima kasih. Memang ada wanita yang tidak ditakdirkan untuk itu. Dia tersenyum saat mengatakannya. Dia mempercayainya. Itulah bagian terburuknya. Dia tidak sengaja bersikap kejam. Dia hanya mengulangi apa yang telah diberikan putranya kepadanya,
yang sudah dipoles dan tepat sasaran, dan dia tidak tahu bahwa kata-kata itu adalah kebohongan yang dibungkus dengan suaranya sendiri. Saya menyetir pulang malam itu dan tidak mengatakan apapun kepada Budi. Seharusnya saya melakukannya, tetapi saya masih menunggu kebenaran untuk mengatur dirinya sendiri. Sinta telah menjadi sahabat saya sejak kami berusia 15 tahun. Kami bertemu di kelas kimia di SMA di Jawa Tengah dan tetap bersahabat meskipun melalui semua yang terjadi setelahnya. Kepindahan saya untuk kuliah di Jakarta, rentetan pekerjaannya yang tidak pernah bertahan lama, jarak antar provinsi, dan belasan tahun. Dialah yang saya hubungi ketika ayah saya meninggal. Dia berdiri di samping saya di pernikahan saya mengenakan kebaya hijau dan menangis selama akad nikah saya. Jadi, ketika gosip dari kelompok arisan mulai memengaruhi saya, kepada Sintalah saya bersandar. Dia akan datang ke rumah membawa martabak dan membiarkan saya melampiaskan kekesalan, dan dia selalu tahu persis apa yang harus dikatakan atau begitulah yang saya pikirkan. Menengok ke belakang, setiap penghiburan yang dia tawarkan memiliki kail. Kamu seorang profesional yang sukses, Ratna. Mungkin menjadi ibu bukan jalanmu. Budi memujamu. Jangan biarkan ibunya masuk ke kepalamu. Kamu tidak butuh bayi untuk menjadi utuh. Kata-kata yang baik, semuanya, tetapi selalu mendarat di memar yang sama. Kata-kata itu selalu mengingatkan saya pada apa yang konon tidak saya miliki. Saya tidak menyadari saat itu, seberapa sering matanya melirik ke arah Budi di seberang ruang tamu, atau bagaimana dia mulai mengetahui hal-hal tentang jadwal Budi yang belum saya ceritakan kepadanya. Saya terlalu sibuk bersyukur memiliki satu orang yang tampaknya tidak menghakimi saya. Dia akan duduk di sofa di ruang tamu saya sendiri dan memberitahu saya bahwa saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan saya mengangguk, tanpa berpikir sedetik pun bahwa maksudnya adalah dia pantas mendapatkan hidup saya. Orang-orang seperti Sinta tidak mengambil apa yang menjadi milik Anda sekaligus. Mereka meminjamnya sepotong demi sepotong sampai suatu hari Anda mendongak dan semuanya hilang, dan mereka berdiri di tengah-tengahnya seolah-olah mereka selalu berada di sana. Saya mempercayainya sepenuhnya. Itu adalah kesalahan kedua yang saya tidak tahu sedang saya lakukan. Budi mengajukan gugatan cerai pada hari Selasa. Saya pulang dari giliran jaga dan menemukan amplop di meja dapur dan sisi lemarinya setengah kosong. Dia bahkan tidak menunggu untuk memberitahu saya sendiri. Pada akhir pekan, dia sudah pindah ke apartemen Sinta di daerah Gandaria. Dan ceritanya sudah ditulis untuk saya. Versi yang beredar bersih dan kejam. Ratna itu dingin. Ratna menikah dengan pekerjaannya. Ratna tidak bisa memberinya anak, dan seorang pria menginginkan keluarga, bukan? Ibu Hadijah memastikan setiap anggota kelompok pengajian mendengarnya. Sinta saya, tidak mengatakan apapun untuk mengoreksinya. Dua orang yang paling lama mengenal saya membiarkan saya menjadi cerita peringatan, dan saya tidak melawannya, karena melawan terasa seperti membenarkan mereka. Saya tidak memposting sepatah kata pun di internet. Saya tidak menelepon satu orang pun untuk membela diri. Saya pergi bekerja keesokan paginya, memperbaiki patah tulang seorang remaja dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja. Dan dia baik-baik saja. Dan itu terasa seperti satu-satunya hal nyata yang saya lakukan sepanjang minggu. Jika Anda pernah menelan kebohongan tentang diri Anda sendiri hanya untuk menjaga perdamaian untuk mempertahankan keluarga, persahabatan, reputasi yang Anda bangun bertahun-tahun, maka Anda tahu persis seperti apa rasanya. Rasanya seperti darah yang tidak boleh Anda ludahkan. Tetaplah bersama saya di sini, karena disinilah saya mulai memahami sesuatu. Perdamaian yang saya jaga dengan sangat hati-hati, bahkan bukan milik saya untuk dijaga. Itu milik orang-orang yang berbohong tentang saya. Merekalah yang membutuhkan saya untuk diam. Komentari kata kebenaran jika Anda pernah berada di posisi itu, dan teruslah menyimak karena keheningan itu tidak bertahan lama. Saya ingin menceritakan tentang hari ketika komite medis rumah sakit mengajari saya bahwa ada hal-hal yang layak untuk diperjuangkan dengan bersuara. Cerita ini berhenti tentang pernikahan saya pada hari cerita itu masuk ke rumah sakit. Saya telah berada dalam daftar untuk memimpin IGD selama bertahun-tahun. Saya telah membuat protokol trauma yang sekarang digunakan oleh setengah rumah sakit di Jakarta. Posisi itu praktis milik saya, dan semua orang mengetahuinya. Kemudian, bisik-bisik itu menemukan jalan ke komite direksi. Bukan kebenaran. Tidak ada kebenaran yang ditemukan, hanya bentuknya saja.
Kehidupan pribadi Dr. Ratna tidak stabil. Ada keraguan tentang penilaiannya yang baik. Sudahkah Anda mendengar tentang perceraiannya? Apa yang dikatakan? Keluarga mantan suaminya? Seorang anggota komite, seorang pria yang bermain golf dengan paman Budi, mulai mengajukan pertanyaan tajam tentang kemampuan saya untuk memimpin di bawah tekanan, seolah-olah saya tidak menghabiskan 1 dekade menjaga ketenangan. Sementara orang-orang mengalami pendarahan di berangkar saya. Ketika posisi itu diumumkan, posisi itu diberikan kepada seseorang dengan setengah jam terbang saya, dan tanpa satupun protokol buatan saya. Mereka memberitahu saya bahwa saya adalah kandidat yang kuat. Mereka memberitahu saya bahwa itu adalah keputusan yang sulit. Mereka tidak memberitahu saya alasan sebenarnya, tetapi saya dibesarkan di desa kecil. Saya tahu bunyi sebuah vonis yang disamarkan sebagai pujian. Itu adalah malam ketika sesuatu berubah di dalam diri saya. Kebohongan tentang tubuh saya telah merenggut pernikahan saya, dan saya membiarkannya karena saya pikir menanggungnya adalah hal yang pantas dilakukan. Tetapi sekarang kebohongan yang sama sedang menyentuh satu-satunya tempat yang tidak pernah saya biarkan siapapun sentuh. Pekerjaan saya, nama baik saya, hal yang telah saya perjuangkan dengan darah dan keringat. Saya duduk di mobil saya di parkiran rumah sakit, dengan cara yang sama seperti saya duduk bertahun-tahun sebelumnya membaca hasil tes saya yang normal, dan saya menyadari bahwa keheningan yang selama ini saya banggakan memiliki harga, dan orang lain telah diam-diam menumpuk tagihannya. Seorang perawat senior yang saya percayai memberi saya nama seorang pengacara, bernama Ibu Larasati, SH. Kantor Ibu Larasati berada di atas sebuah toko bangunan di daerah Tanah Abang, yang sibuk. Dia mengenakan kacamata baca yang dinaikkan ke atas rambutnya yang beruban, dan memiliki cara memandang Anda seolah-olah dia sudah 3 langkah di depan. Saya menceritakan semuanya padanya. Pernikahan, gosip arisan, komite, rumah sakit, pekerjaan yang hilang. Dia mendengarkan tanpa menyela, hal yang jarang dilakukan pengacara. Dan ketika saya selesai, dia meletakkan penanya. Apa yang Anda gambarkan bisa menjadi tindak pidana pencemaran nama baik, katanya. Penghinaan dan fitnah. Tapi saya tidak akan berbohong kepada Anda. Ini sulit, dia menjelaskannya dengan jelas kepada saya. Untuk menang, kita harus membuktikan 3 hal. Bahwa pernyataan palsu dan spesifik telah dibuat, bahwa pernyataan itu telah disebarluaskan kepada orang lain, dan bahwa itu telah menyebabkan kerugian nyata dan dapat diukur bagi Anda. Bagian kerugiannya Anda miliki, katanya. Promosi yang hilang adalah sebuah angka. Gaji adalah sebuah angka. Itu bagian yang mudah. Saya duduk di sana memutar-mutar jam tangan nenek saya di pergelangan tangan. Dan bagian palsunya, Ibu Larasati menatap saya dari balik kacamatanya. Itulah bagian yang harus siap Anda perjuangkan di depan umum. Mereka akan mengatakan bahwa pernyataan itu benar. Mereka akan mengatakan bahwa Anda benar-benar tidak bisa punya anak. Untuk menang, Anda harus siap membuktikan bahwa itu bukan Anda. Saya merasakan kekosongan di perut saya karena, tentu saja, saya tidak bisa membuktikan itu. Hasil tes saya normal, tetapi hasil normal tidak mengatakan siapa yang bersalah atas keheningan itu. Itu hanya mengatakan bahwa itu bukan salah saya. Saya hampir berdiri dan pergi. Semua itu tampak seperti mengundang seluruh kota untuk membedah saya. Kemudian Ibu Larasati mengatakan hal yang perlu saya dengar. Diam bukanlah suatu kebajikan, Ratna, ketika itu merugikan karier Anda. Terkadang hal paling baik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri adalah memaksa mereka membuktikan apa yang mereka katakan. Saya tidak langsung menjawab, tetapi saya juga tidak pergi. Saya menghabiskan 2 minggu untuk menimbangnya. Saya bukan orang yang impulsif. Saya membuat keputusan dengan cara yang sama seperti saya membaca rekam medis perlahan, lalu, sekaligus, saya menuliskan semua hal yang bisa hilang dari saya. Komunitas yang telah melihat saya tumbuh, posisi saya di lingkaran sosial yang sudah mempercayai hal terburuk, cara orang akan berbicara, menyebut saya pendendam, menyebut saya dingin, mengatakan bahwa saya adalah jenis wanita yang menuntut keluarga mantan suaminya karena sakit hati. Saya tahu persis seperti apa cerita itu nantinya, karena mereka sudah menulis sebagian besar darinya. Tetapi kemudian saya menulis kolom yang lain. Nama saya, pekerjaan saya, kebenaran, dan fakta sederhana bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun dan tetap dihukum karenanya. Saya selalu kembali pada satu hal. Saya tidak melakukan ini untuk menyakiti Budi. Jika saya ingin menyakitinya,
Saya punya waktu setahun penuh untuk mencari kesempatan. Saya melakukan ini agar komite medis berhenti mempercayai cerita yang tidak benar. Agar lain kali nama saya muncul di ruangan tempat saya tidak berada, nama itu muncul dengan bersih. Itulah garis yang saya tarik dan saya menariknya dengan sengaja. Ini bukan balas dendam. Balas dendam itu berisik, lapar, dan tidak pernah puas. Ini adalah kebenaran yang diucapkan sekali saja di tempat yang penting oleh seseorang yang akhirnya memutuskan bahwa dia sudah selesai memikul kebohongan yang menjadi milik orang lain. Saya menelepon Ibu Larasati pada Senin pagi sebelum giliran jaga saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan terus maju. Bagus, katanya. Kalau begitu mari kita buat mereka mengatakannya di bawah sumpah. Saya menutup telepon, masuk ke ruang trauma, dan mengalami hari paling mantap yang pernah saya alami dalam setahun. Ternyata pikiran yang teguh memiliki jenis ketenangannya sendiri. Ibu Larasati menyusun gugatan selama beberapa minggu berikutnya. Gugatan itu menyebutkan pernyataan spesifik tanggal, saksi yang mendengarnya. Gugatan itu memaparkan promosi yang hilang, perbedaan gaji, kerusakan yang terdokumentasi pada reputasi profesional saya. Membacanya terasa aneh. Semua penghinaan, diam-diam saya, diatur dan dinomori, diubah menjadi sesuatu yang berbobot. Ketika gugatan itu diajukan ke pengadilan, berita itu menyebar di Jakarta lebih cepat daripada ambulans manapun yang pernah saya tumpangi. Dr. Ratnasari telah menggugat keluarga Wijaya. Ibu Hadijah sangat marah. Dia memberitahu lingkaran ibu-ibu pengajiannya bahwa saya telah menjadi pendendam dan kehilangan arah, bahwa kesedihan karena rumah saya yang kosong telah membuat saya kejam. Dia menegaskan kembali setiap kata yang dia katakan yang, meskipun dia tidak menyadarinya, adalah persis apa yang diharapkan Ibu Larasati akan dia lakukan. Budi tetap diam pada awalnya, Sinta juga, tetapi saya mulai menerima pesan beberapa kejam, beberapa ingin tahu, beberapa dukungan diam-diam dari wanita yang reputasinya sendiri telah ditulis ulang oleh orang-orang yang mengaku mencintai mereka. Satu pesan mengatakan dia sangat senang bahwa mereka telah melakukan hal yang sama pada saudara perempuannya. Saya tidak menanggapi satupun dari pesan itu. Saya terus pergi bekerja dan membiarkan kasus itu berjalan dengan kecepatan keadilan. Yang sama dengan mengatakan lambat, Ibu Larasati memberitahu saya bahwa langkah selanjutnya adalah jawaban dari pihak lain. Cara pengacara Budi memilih untuk membela pernyataan tersebut, membentuk segalanya. Mereka punya dua jalan, katanya. Mereka bisa mengatakan bahwa komentar itu hanya opini, perasaan tersakiti, tidak ada yang bisa dituntut secara hukum. Jalan itu menjengkelkan, tetapi bisa diatasi. Dia mengetukkan penanya ke meja. Atau mereka bisa menancapkan bendera mereka dan mengatakan bahwa pernyataan itu benar. Bahwa Anda benar-benar alasannya melalui pengecualian kebenaran. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Jalan itulah yang saya berdoa agar mereka ambil. Saya bertanya mengapa. Dia tersenyum seperti seorang wanita yang sudah tahu jawabannya. Karena kemudian mereka harus membuktikannya. Dan untuk membuktikannya, mereka harus membuka pintu. Mereka mengambil jalan kedua. Tentu saja mereka melakukannya. Pengacara Budi mengajukan jawaban tertulis yang menanam bendera tepat di tempat yang diharapkan Ibu Larasati. Pembelaan mereka dalam bahasa yang jelas adalah bahwa pernyataan tentang saya sama sekali bukan pelanggaran kehormatan karena pernyataan itu benar. Saya benar-benar menjadi alasan mengapa pernikahan itu tidak menghasilkan anak. Kesalahannya, argumen mereka di atas kertas adalah medis dan itu adalah kesalahan saya. Ketika Ibu Larasati menelepon saya untuk memberitahu, saya bisa mendengar sesuatu yang mirip dengan kegembiraan di bawah suaranya yang tegas. Mereka baru saja mengucapkan kata-kata ajaib, katanya kepada saya. Kebenaran adalah pembelaan. Dia membiarkan sedetik berlalu. Tetapi inilah yang tidak mereka pikirkan dengan baik. Untuk membuktikan bahwa pernyataan itu benar, untuk membuktikan bahwa Andalah yang mandul, mereka harus meletakkan rekam medis Anda berdua di depan hakim. Nah, saya tidak akan melukiskannya dengan indah untuk Anda. Riwayat reproduksi adalah dokumen paling pribadi yang ada, dan tidak ada hakim yang menyerahkannya dengan mudah. Kita masih harus meyakinkan pengadilan bahwa itu relevan dan proporsional. Tetapi mereka baru saja berargumen di bawah sumpah bahwa penyebabnya pasti Anda. Mereka tidak bisa membuat klaim itu dan kemudian menolak membiarkan siapapun melihatnya. Itu celahnya. Dia berhenti sejenak. Ini bukan pintu yang terbuka lebar. Ini celah. Saya bisa
bekerja dengan celah. Saya duduk perlahan di meja dapur saya, meminta dia menjelaskan apa artinya itu. Ibu Larasati menjelaskan bahwa mereka baru saja mempertaruhkan kesuburan Budi sendiri. Budi telah menghabiskan bertahun-tahun bersembunyi di balik kesuburan saya. Dengan bersumpah di pengadilan, mungkin dia telah memberi kami alasan untuk akhirnya bertanya tentang dia. Tidak ada janji, tetapi itu adalah kesempatan terbaik yang kami miliki. Selama 6 tahun, sayalah yang tubuhnya menjadi bahan perdebatan di acara makan malam dan kumpul-kumpul. Dan dengan mencoba membuat itu resmi, dengan menang dengan mengatakannya dengan lantang di pengadilan, keluarga Wijaja telah melakukan satu hal yang tidak seorang pun dari mereka bersedia lakukan. Mereka telah membuka pintu untuk menyelidiki Budi. Saya memikirkan dia yang menolak tes bertahun-tahun yang lalu. Pidato-pidato kecil yang tajam. Cara topik itu selalu ditutup dengan keras setiap kali mengarah padanya. Saya belum mengatakan apapun kepada Ibu Larasati, tetapi sebuah benang merah yang telah saya kubur lama sekali baru saja bergerak dan saya merasakannya menarik. Malam itu saya tidak bisa tidur, jadi saya melakukan apa yang selalu saya lakukan ketika ada sesuatu yang tidak pas. Saya meninjau kembali garis waktu di kepala saya perlahan dan hati-hati, seperti membaca rekam medis lama, mencari apa yang terlewatkan pertama kali. Dan di sanalah itu 7 tahun yang lalu, suatu pagi di awal pernikahan ketika Budi menyetir sendirian ke sebuah klinik spesialis di Jakarta Pusat untuk apa yang dia sebut pemeriksaan rutin. Dia pergi sepanjang hari. Dia kembali, berbeda pendiam dengan cara yang bukan dirinya, ketus kepada saya tanpa alasan, dan dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri sebelum makan malam, hal yang tidak pernah dia lakukan pada hari kerja. Saya bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia memberitahu saya bahwa dokternya adalah penipu, bahwa seluruh perjalanan itu membuang-buang waktu, dan dia mengubah topik pembicaraan dengan begitu tiba-tiba hingga meninggalkan bekas. Dan inilah bagian yang membuat saya terus menatap langit-langit. Setelah hari itu, dia tidak pernah lagi menyebutkan tentang melakukan tes. Tidak sekalipun. Sebelum pergi ke klinik pusat, setidaknya dia pura-pura menanggapi pertanyaan itu dengan serius. Setelah itu, topik itu ditutup begitu saja. Dan di suatu tempat dalam periode minggu yang sama itulah bisik-bisik pertama tentang saya dimulai. Pada saat itu, saya mengarsipkannya sebagai seorang pria yang sedang dalam suasana hati yang buruk karena sore yang sia-sia. Saya tidak menghubungkannya dengan apapun karena saya tidak sedang mencari kebohongan. Anda tidak mengaudit orang yang Anda cintai. Tetapi sekarang, dengan kata-kata Ibu Larasati terngiang di telinga saya, hari yang sunyi di Jakarta Pusat itu tampak bukan seperti perjalanan yang sia-sia dan lebih seperti saat di mana sesuatu diputuskan. Saya tidak punya bukti. Saya ingin menegaskan hal itu. Saya memiliki ingatan dan firasat buruk yang tidak berarti apa-apa di pengadilan, tetapi itu cukup untuk memberitahu Ibu Larasati kemana harus membidik. Dan keesokan paginya, itulah yang saya lakukan. Ibu Larasati mendengarkan cerita saya tentang perjalanan ke klinik tanpa mencatat apapun yang telah saya pelajari, artinya dia sedang memperhatikan dengan saksama. Ketika saya selesai, dia terdiam sesaat. Sendiri itu bukan apa-apa, katanya. Ingatan tentang suasana hati yang buruk, tapi itu alasan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Dia menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena pihak lain telah mempertanyakan kesuburan saya dan karena mereka berargumen bahwa penyebabnya pasti saya dan bukan dia, Ibu Larasati dapat meminta pengadilan untuk memaksa penyerahan rekam medis yang relevan dari Budi sendiri. Jika dia ingin mengklaim bahwa itu kamu, katanya, hukum mengizinkan saya meminta untuk memeriksa apakah itu dia. Begitulah cara kerjanya. Kamu tidak bisa membuka pintu setengah-setengah. Dia mengajukan permohonan minggu berikutnya. Pengacara Budi berjuang keras melawannya. Dan kemudian saya mengerti bahwa saya telah menyentuh sesuatu yang nyata karena tidak ada yang berjuang begitu keras untuk hal yang bukan apa-apa. Mereka berargumen tentang privasi, mereka berargumen tentang ketidakrelevanan, mereka berargumen apa saja yang bisa menjaga satu map itu tetap tertutup. Sidang dijadwalkan, dan saya harus hidup dengan ketidaktahuan, yang bagi orang seperti saya adalah siksaan yang sangat khusus. Saya terbiasa meminta tes dan mendapatkan jawaban. Ini berbeda. Ini adalah meminta izin kepada hakim bahkan untuk sekadar melihat. Saya kembali ke giliran jaga saya, merawat tulang, membaca röntgen,
dan mencoba untuk tidak memikirkan map yang belum pernah saya lihat, disimpan di arsip suatu klinik di Jakarta yang bisa mengatakan segalanya, atau tidak mengatakan apa-apa. Ibu Larasati menyuruh saya untuk bersabar. Dia menjelaskan bahwa pengadilan bergerak lambat dengan sengaja, bahwa itu memberi waktu pada kebenaran untuk berhenti menjadi menakutkan. Saya tidak takut pada kebenaran. Saya tidak pernah takut pada kebenaran. Saya takut mereka akan menemukan cara untuk menjauhkan saya darinya. Sebelum hakim memutuskan permohonan tersebut, Ibu Larasati membutuhkan saya untuk menandatangani ratifikasi versi tersumpah dari segalanya, setiap pernyataan, setiap tanggal, setiap saksi yang dibuktikan di bawah ancaman sumpah palsu. Dia meletakkannya di meja di antara kami. Tumpukan tebal dengan tab berwarna kecil menandai setiap tempat di mana tanda tangan saya harus dibubuhkan. Baca semuanya, instruksinya. Lalu tanda tangani hanya apa yang kamu tahu itu. Benar. Jadi saya membacanya. Setiap baris. Makan malam amal, istri pejabat itu, kata-kata persis yang diucapkan Ibu Hadijah di acara arisan bahwa beberapa wanita memang tidak ditakdirkan untuk itu. Pertemuan komite direksi, gaji yang hilang. Membaca tahun-tahun keheningan saya sendiri yang diatur dalam paragraf bernomor melakukan sesuatu pada saya. Itu membuat kebohongan tampak serapuh. Aslinya, saya mengambil pena yang ditawarkan Ibu Larasati dan memperhatikan aroma ruangan. Itu bukan antiseptik bersih rumah sakit saya, tempat persembunyian lama. Saya melainkan kertas, tinta, dan debu dari toko bangunan di lantai bawah. Selama bertahun-tahun aroma rumah sakit itu berarti keamanan, satu-satunya tempat di mana tidak ada yang menyebut saya kosong. Sekarang saya di sini, tempat yang sama sekali berbeda, tempat yang harus saya datangi dengan keluarga, tempat terbuka, dan saya tidak lagi bersembunyi. Saya menekan pena ke garis. Jam tangan emas tipis itu terasa dingin di pergelangan tangan saya saat saya menulis. Dan saya memikirkan nenek saya, yang biasa berkata bahwa kesabaran bukanlah menunggu. Kesabaran adalah mengetahui cara mengenali saat yang tepat ketika saat itu tiba. Inilah saatnya. Tanda tangan saya bersih dan tegas, hal paling mantap yang pernah saya tanda tangani dalam setahun. Ketika saya mengangkat pena, itu sudah selesai. Gugatan telah diratifikasi. Mesin sedang berjalan. Apapun yang ada di map di Jakarta itu, mekanisme untuk menemukannya sekarang sedang beroperasi, dan sayalah yang telah memulainya. Ibu Larasati mengumpulkan kertas-kertas itu dan merapikannya di atas meja, mengumumkan bahwa sekarang giliran menunggu hakim. Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya, menunggu tidak terasa seperti ketidakberdayaan. Itu terasa seperti sumbu yang menyala. Resolusi tiba pada suatu sore yang kelabu di tengah giliran jaga yang tenang. Ibu Larasati menelepon, dan saya masuk ke ruang penyimpanan untuk menjawab, dikelilingi oleh kain kasa dan cairan infus, dengan jantung melakukan apa yang tidak pernah dilakukannya di tempat kerja. Hakim telah mengabulkannya, katanya. Dengan syarat, tapi dia mengabulkannya. Dia membimbing saya dengan hati-hati seperti dia membimbing saya melalui segalanya. Karena pembelaan telah menyatakan secara positif bahwa ketidaksuburan adalah milik saya, pengadilan memutuskan bahwa catatan kesuburan yang relevan dari Budi sendiri telah menjadi menurut kata-kata hakim diduga dapat dijadikan bukti. Bukan otomatis, bukan jalan bebas. Catatan tersebut akan disajikan di bawah segel, ditinjau terlebih dahulu oleh pengacara dan pengadilan, digunakan hanya sejauh yang diminta oleh kasus tersebut. Itu bukan jaminan apa-apa, kata Ibu Larasati. Selalu berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam berkas itu. Mungkin tidak ada apa-apa, tapi mereka tidak bisa lagi menyimpannya tertutup. Saya berdiri di ruangan itu dan menghembuskan napas yang rasanya telah saya tahan selama 7 tahun. Di sisi lain kota, saya mengetahui kemudian, berita itu mendarat dengan sangat berbeda. Pengacara Budi konon meminta pertemuan pribadi pada hari yang sama. Ibu Hadijah menelepon 2 kali ke kantor Ibu Larasati dan diberitahu dengan sopan bahwa pengacara tidak dapat berbicara dengannya. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang telah menghabiskan bertahun-tahun memutuskan apa yang benar tentang tubuh saya menjadi sedikit pucat memikirkan pengadilan yang memutuskan apa yang benar tentang tubuh Budi. Saya tidak merayakannya. Saya ingin Anda mengerti itu. Saya tidak mengirim pesan kepada siapapun. Saya tidak tersenyum pada diri sendiri di cermin. Saya menyelesaikan giliran jaga saya.
Saya mencatat perkembangan pasien saya dan menyetir kembali ke apartemen saya sendirian. Tetapi malam itu saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan karena saya tahu map itu sedang dalam perjalanan, dan saya tahu bahwa map tidak seperti orang, tidak tahu cara berbohong. Tanda pertama bahwa ada sesuatu yang salah di pihak mereka tidak datang dari Budi atau Ibu Hadijah, itu datang dari Sinta. Dia mengirimi saya pesan teks entah dari mana setelah setahun diam. Tolong, jangan lakukan ini. Pikirkan bayinya. Saya membacanya 3 kali. Kami belum berbicara sejak perceraian. Dia telah mengambil suami saya dan hidup saya dan tidak pernah sekalipun menghubungi. Dan sekarang tiba-tiba dia memohon kepada saya untuk menghentikan gugatan yang sekilas tidak ada hubungannya dengan dia. Itulah bagian yang janggal. Gugatan itu antara Budi, Ibu Hadijah, dan saya. Itu tentang kata-kata yang diucapkan mengenai tubuh saya, tentang pekerjaannya hilang dari saya. Mengapa Sinta, yang konon telah memenangkan segalanya, takut akan hal itu? Mengapa seorang wanita yang memiliki bayi, suami, dan rumah, menulis kepada mantan sahabatnya di tengah malam meminta dia untuk tidak menggali lebih dalam? Orang yang memohon agar Anda berhenti menggali biasanya tahu apa yang terkubur. Saya telah mempelajarinya dengan susah payah selama setahun terakhir. Saya tidak menjawabnya. Saya hanya tinggal dengan keraguan itu, memikirkannya, merasakan bentuk sesuatu yang belum bisa saya lihat. Inilah yang telah saya simpulkan saat itu. Dan apa yang ingin saya Anda dengar, jika Anda pernah menjadi orang yang tenang di tengah badai. Orang-orang yang paling takut pada kebenaran jarang sekali adalah orang-orang yang menjadi sasaran kebenaran itu. Saya tidak marah pada Sinta. Saya merasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang meresap sampai ke tulang dan membuat saya benar-benar terjaga. Jika wanita pendiam yang menemukan keteguhannya adalah jenis cerita Anda, tekan tombol berlangganan agar bagian selanjutnya menemukan Anda dan beritahu saya di komentar di mana Anda akan berhenti, karena saya hampir melakukannya 2 kali. Tetapi pesan Sinta tidak membuat saya ingin berhenti, itu membuat saya ingin terus maju. Seseorang yang ketakutan baru saja memberitahu saya tanpa sengaja, bahwa ada lebih banyak hal yang terkubur daripada yang saya ketahui. Map itu tiba 8 hari kemudian. Saya ingin tepat tentang bagaimana caranya, karena itu penting. Saya tidak melihatnya lebih dulu. Saya tidak bisa dan saya tidak akan melakukannya. Saya seorang dokter dan ada rekam medis yang tidak berhak saya sentuh baik milik mantan suami saya atau siapapun. Itulah hukumnya, dan itu hukum yang baik. Catatan itu sampai ke Ibu Larasati melalui saluran yang tepat di bawah perintah perlindungan yang telah ditetapkan hakim. Dia membacanya dengan pengacara pihak lain hadir seperti yang seharusnya terjadi. Kemudian dia menelepon saya dan meminta saya datang ke kantornya. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Saya mengetahuinya sebelum saya duduk. Dia memasang wajah waspada yang dipasang orang ketika mereka akan menyerahkan sesuatu yang sangat berat kepada Anda. 7 tahun yang lalu, kata Ibu Larasati. Budi pergi ke sebuah klinik di pusat kota yang kamu ingat. Dia menggeser selembar kertas ke arah saya. Hanya baris yang penting, sisanya dicoret hitam di bawah segel pengadilan. Diagnosisnya adalah satu kata yang telah saya tulis dalam rekam medis ratusan kali. Azoospermia. Tidak adanya sperma yang terukur. Budi telah diberitahu, dalam bahasa klinis yang jelas bahwa dia tidak dapat menghasilkan anak biologis. 7 tahun yang lalu. Minggu yang sama ketika dia pulang dengan suasana hati yang buruk berubah dan menutup topik itu selamanya. Periode minggu yang sama, ketika bisik-bisik tentang saya dimulai. Saya terdiam sangat tenang. Ibu Larasati mengamati saya dengan cara yang sama, seperti Anda mengamati pasien setelah memberi mereka hasil pemindaian. Saya tidak menangis dan saya tidak berteriak. Saya hanya merasakan sesuatu yang besar, dan sunyi kembali ke tempatnya di dalam diri saya, seperti tulang yang kembali ke persendiannya. Selama 6 tahun, sayalah yang cacat, yang mandul, aib keluarga Wijaya. Dan pria yang membiarkan seluruh kota mempercayai itu, telah mengetahui sepanjang waktu bahwa rumah yang kosong itu adalah miliknya. Saya menyetir pulang dengan selembar kertas itu terlipat di tas saya dan tidak menyalakan radio. Saya berharap merasa menang. Saya telah mempersiapkan diri untuk itu. Saya bahkan khawatir karena saya tidak ingin menjadi orang yang bersukacita atas kehancuran orang lain. Tetapi kemenangan tidak pernah datang. Apa yang datang sebagai gantinya adalah sesuatu yang lebih aneh dan lebih sedih. Hampir seperti duka.
6 tahun hidup saya telah dihabiskan untuk menyerap luka yang tidak pernah menjadi milik saya. Setiap tatapan kasihan di pengajian, setiap kali saya mendengar bahwa beberapa wanita memang tidak ditakdirkan untuk itu, setiap malam, saya terjaga bertanya-tanya apa yang salah dengan saya, apa yang gagal saya berikan, mengapa tubuh saya konon mengkhianati pernikahan. Semua itu adalah cerita yang ditulis Budi untuk menutupi kebenaran yang tidak dapat dia hadapi tentang dirinya sendiri. Dia telah menyerahkan rasa malunya kepada saya dan membiarkan saya membawanya di depan umum selama bertahun-tahun, dan ibunya telah menyematkannya pada saya dengan kedua tangan. Saya duduk di mobil saya di parkiran di luar apartemen saya, dengan cara yang sama seperti saya selalu tampak berakhir duduk di mobil pada titik balik hidup saya. Dan saya mengatakan sesuatu dengan lantang pada kekosongan, hal yang sama yang saya katakan kepada Ibu Hadijah di koridor rumah sakit. Apakah itu yang benar-benar Ibu percayai? Hanya saja sekarang saya mengerti apa yang saya tanyakan selama ini. Saya telah menanyakannya kepada seorang wanita yang begitu yakin bahwa saya rusak. Dan jawabannya jawaban yang sebenarnya telah tersimpan di map tertutup di sebuah klinik di pusat kota sepanjang waktu. Saya tidak rusak, saya tidak pernah rusak. Kelegaan dari itu tidak datang seperti kembang api. Itu datang seperti hembusan napas panjang seperti napas dalam pertama, setelah berbulan-bulan bernapas dangkal. Dan di bawahnya, sebuah pertanyaan baru sudah muncul, pertanyaan yang tidak bisa saya tenggelamkan lagi. Inilah pertanyaannya, dan saya tidak bisa menariknya kembali setelah terbentuk. Jika Budi tidak dapat menghasilkan anak 7 tahun, yang lalu jika klinik itu benar, jika diagnosisnya bertahan maka anak yang dibanggakan Ibu Hadijah di koridor itu, anak laki-laki yang diajak Budi berkeliling di bangsal bersalin, anak yang karenanya dia meninggalkan saya untuk membuatnya dengan sahabat baik saya. Tidak mungkin anaknya. Aritmatikanya brutal, tapi cukup sederhana. Seorang pria dengan diagnosis itu hampir tidak pernah menghasilkan anak secara alami. Bukan tidak mungkin dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, tetapi sangat tidak mungkin tanpa perawatan, yang tidak pernah dicari Budi. Yang meninggalkan kontradiksi yang terlalu besar untuk diabaikan. Entah klinik itu salah besar yang terjadi, tetapi jarang atau bayi yang diyakini semua orang sebagai putra Budi Wijaya telah dilahirkan oleh orang lain. Saya tidak akan berpura-pura tahu mana dari dua pilihan itu yang benar, tetapi saya tahu bahwa itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban nyata, bukan rumor. Dan tiba-tiba, pesan tengah malam Sinta menjadi masuk akal dengan cara yang mengerikan dan sempurna. Tolong, jangan lakukan ini. Pikirkan bayinya. Dia tidak khawatir gugatan saya akan menyakiti perasaan Budi. Dia khawatir tentang apa yang bisa diungkap oleh pengadilan yang penuh dengan rekam medis, karena Sinta mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dia tahu siapa sebenarnya ayah bayi itu. Saya ingin berhati-hati di sini tentang apa yang saya lakukan dan tidak saya lakukan. Karena bagi saya penting bahwa saya melakukan ini dengan benar. Saya tidak mencari rekam medis bayi itu. Saya tidak berhak melakukannya, dan saya tidak akan melakukannya. Anak itu tidak bersalah dalam semua ini, dan saya tidak pernah mengharapkan apapun selain kebaikan untuk anak itu. Apa yang saya miliki adalah kontradiksi di depan mata, yang diciptakan sepenuhnya oleh pembelaan keluarga Wijaya sendiri. Mereka telah bersumpah bahwa ketidaksuburan itu milik saya. Rekam medis mengatakan itu milik Budi. Dan seorang bayi yang sehat di sisi lain kota mengatakan bahwa seseorang sedang berbohong tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada pernikahan. Saya menelepon Ibu Larasati untuk memberitahunya bahwa saya yakin ada lebih banyak hal yang terkubur daripada yang kita duga. Dia bahkan tidak berhenti sejenak. Dia hanya berkata bahwa kalau begitu biarkan pengadilan yang menemukannya. Bukan kami. Pengadilan. Pria yang masuk ke kamar rumah sakit hari itu yang saya ceritakan di awal memiliki nama Dimas. Saya tidak mengenalnya saat itu. Saya mengetahui tentangnya dengan cara yang sama seperti saya mengetahui segalanya dalam cerita ini. Perlahan dengan benar, melalui saluran yang tidak berbohong. Ternyata, selama bulan-bulan ketika Sinta dan Budi bersama, sementara Budi masih memberi tahu dunia bahwa istrinya yang cacat, Sinta juga terlibat dengan orang lain. Dimas seorang pria pendiam, menurut semua indikasi yang telah dibuat percaya, bahwa hubungan itu lebih dari sekadar apa adanya. Ketika dia memilih Budi, Sinta telah memutuskan hubungan dengan Dimas sepenuhnya. Memblokir nomornya. Tidak pernah memberitahunya bahwa dia sedang
mengandung seorang anak. Tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang tanggal kelahiran atau rumah sakit. Dia bertaruh bahwa Dimas akan menghilang. Begitu saja, bahwa dia tidak akan pernah menghubungkan titik-titik itu. Tetapi tanggalnya tidak cocok baginya, dan dia terus mengajukan pertanyaan. Diam-diam kepada beberapa orang yang mereka berdua kenal. Pagi itu juga, salah. Satu dari mereka membocorkan nama rumah sakit dan tanggalnya, jadi dia pergi. Menemui anak yang dia curigai sebagai miliknya. Dan saat dia melangkah melewati pintu itu, satu-satunya orang yang dia yakini tidak akan pernah menemukannya, wajah Sinta kehilangan semua warnanya. Itulah gambaran yang ingin Anda simpan. Ibu Hadijah, angkuh di samping lift, yakin bahwa kehidupan sempurna putranya telah membuktikan bahwa saya tidak berharga. Dan 5 langkah di belakangnya, memasuki ruang bersalin, bukti hidup bahwa kehidupan yang sempurna itu dibangun di atas jenis kebohongan yang sama, yang telah mengubur saya selama bertahun-tahun. Saya tidak mengatur momen itu, saya bahkan tidak memahaminya ketika itu terjadi. Saya hanya tersenyum pada Ibu Hadijah dan bertanya, apakah itu benar-benar yang dia percayai? Dan kemudian sebuah pintu terbuka dan orang asing melangkah melaluinya, dan seluruh istana kebohongan mulai runtuh diam-diam tanpa saya menggerakkan satu jari pun. Ternyata Dimas punya pertanyaan yang bisa dijawab oleh pengadilan keluarga. Dan di kota di mana semua orang begitu yakin mengetahui kebenaran tentang tubuh saya, kebenaran tentang tubuh orang lain akan segera mendapatkan harinya. Budi mengetahuinya. Itulah yang selalu saya ingat. Hal yang membuat ini sedih dan tak termaafkan. Dia tahu selama 7 tahun bahwa dia tidak bisa punya anak. Jadi ketika Sinta hamil, dia tahu dengan kepastian mutlak bahwa bayi itu bukan miliknya, dan dia menerimanya. Dia berdiri di depan ibunya, kelompok pengajiannya, dan seluruh dunia kecilnya, dan membiarkan mereka percaya bahwa dia telah menghasilkan seorang putra-putra yang istri pertamanya yang mandul gagal berikan. Dia menggunakan seorang anak yang bukan miliknya untuk melengkapi cerita yang telah menghancurkan saya. Pikirkan tentang ketidaktahuan malu itu. Kekejamannya bahkan bukan perselingkuhan atau kebohongan tentang tubuh saya, meskipun itu sudah cukup buruk. Adalah bahwa dia melihat bayi yang dia tahu tidak mungkin miliknya dan melihat, pertama-tama, sebuah properti panggung bukti kejantanannya, titik akhir, dari kalimat yang telah dia tulis tentang saya selama bertahun-tahun. Saya mencoba dengan jujur untuk menemukan sedikit belas kasihan untuknya. Saya bukan orang yang keras secara alami, tetapi setiap kali saya mencoba meraihnya, saya menabrak tembok yang sama itu. Dia punya 100 kesempatan untuk mengatakan kebenaran dan membiarkan saya pergi diam-diam. Sebagai gantinya, dia telah membangun monumen untuk sebuah kebohongan dan menempatkan anak sungguhan di puncaknya. Ketika Ibu Larasati memberitahu saya bahwa pengacara Budi terdiam, bahwa tidak ada lagi upaya hukum atau perlawanan lagi, hanya permintaan untuk membahas penyelesaian masalah, saya mengerti mengapa Budi tidak lagi takut kalah dalam gugatan. Dia takut akan apa yang akan dikatakan gugatan itu dengan lantang di depan semua orang tentang putra yang telah dia banggakan. Dia telah menghabiskan 7 tahun mengendalikan cerita. Dan untuk pertama kalinya, cerita itu akan lepas sepenuhnya darinya. Ibu Hadijah datang menemui saya sebelum sidang lisan. Dia muncul di apartemen saya pada hari Minggu dengan pakaian pengajiannya, dan saya hampir tidak membukakan pintu untuknya. Ketika saya melakukannya, dia tampak lebih tua dari yang saya ingat. Lebih kecil. Dia tidak meminta maaf. Saya ingin jujur tentang itu karena sesaat saya pikir dia akan melakukannya. Dia berdiri di pintu dan meminta saya, dengan suara yang retak, untuk menarik gugatan. Bukan untuk Budi, katanya. Untuk keluarga, untuk bayinya, untuk nama baik. Dan saat dia berbicara, saya melihat sesuatu yang tidak saya duga. Saya melihat seorang wanita yang telah dibohongi oleh putranya sendiri selama 7 tahun. Seorang janda yang telah mencurahkan segala yang dimilikinya pada satu anak dan membangun seluruh identitasnya di sekitar kepastian bahwa anaknya baik. Dia tidak menyebarkan kata-kata kejam itu karena dia jahat. Dia menyebarkannya karena Budi telah memberikannya kepadanya dengan dipoles dan tepat sasaran, dan dia terlalu mencintainya untuk pernah meragukannya. Sesaat, berdiri di pintu saya sendiri, saya merasa kasihan padanya. Dia manusia. Dia juga telah dimanfaatkan. Tetapi kemudian dia mengatakannya lagi, kalimat yang telah dia bawa selama bertahun-tahun, kecuali kali ini keluar sebagai permohonan alih-alih pernyataan. Memang ada wanita yang tidak ditakdirkan untuk itu, Ratna. Mengapa menyeret
Semua orang melalui lumpur untuk ini, dan saya mengerti bahwa bahkan sekarang, bahkan di ambang kebenaran, dia lebih memilih untuk melindungi kebohongan daripada melepaskannya. Belas kasihan tidak sama dengan penyerahan diri. Saya bisa melihat rasa sakitnya dan tetap menolak untuk menanggung rasa malu putranya satu hari lagi. Ibu Hadijah, kata saya dengan suara pelan. Pulanglah. Lumpur itu tidak pernah menjadi milik saya. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan saya menutup pintu dan tidak merasa kejam. Saya merasa selesai. Pengacara Budi menawarkan kesepakatan yang diam-diam. Mereka akan membayar sejumlah uang, mengeluarkan rektifikasi pribadi kepada komite rumah sakit, membersihkan catatan profesional saya jika saya setuju untuk menyegel semuanya, dan tidak pernah membicarakan masalah itu lagi. Ibu Larasati meletakkan tawaran itu di mejanya dan mengamati saya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kesepakatan yang bagus di atas kertas, bahwa saya akan mendapatkan kembali nama saya, bahwa komite akan mendengar kebenaran, dan bahwa saya akan pergi dengan semua yang saya cari. Dia tidak salah. Itu adalah kemenangan dalam angka semua yang saya katakan saya inginkan. Reputasi saya dipulihkan, pekerjaan kembali dipertaruhkan. Dan yang harus saya lakukan hanyalah membiarkan kebenaran dibisikkan di ruang belakang, dan kemudian dikunci di laci selamanya. Sementara Ibu Hadijah terus mengucapkan kalimat kecilnya di pengajian, dan Budi terus membanggakan seorang putra yang bukan miliknya, dan cerita tentang dokter yang rusak tetap setengah hidup di sudut-sudut Jakarta di mana rektifikasi pribadi tidak pernah sampai. Saya memikirkannya untuk waktu yang lama. Kemudian saya memberitahu Ibu Larasati tidak, bukan karena dendam. Saya ingin jelas karena perbedaannya penting. Saya tidak menolak karena saya ingin melihat Budi terbakar. Menolak karena kebenaran pribadi hanyalah versi yang lebih tenang dari kebohongan yang sama. Selama 6 tahun mereka mengatakannya tentang saya dengan lantang, di tempat ibadah dan di acara makan malam di mana semua orang bisa mendengarnya. Koreksi, harus hidup di tempat yang sama. Bukan bisikan, bukan laci tertutup. Kebenaran diucapkan sekali saja di tempat yang penting. Di depan orang-orang yang sama, yang telah mempercayai kebohongan itu. Saya memberitahu Ibu Larasati bahwa saya tidak akan membisikkan permintaan maaf untuk luka yang dia berikan kepada saya, bahwa saya akan mengatakannya sekali di mana itu penting dan kemudian selesai membawanya. Ibu Larasati menutup penanya dan tersenyum, menegaskan bahwa kalau begitu kita akan pergi ke pengadilan, dan agar saya mengenakan sesuatu yang membuat saya bisa bernapas dengan baik. Sidang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi yang cerah dan dingin. Saya berharap untuk gugup. Saya telah memimpin 1000 serangan jantung, tanpa tangan saya gemetar, tetapi ini terasa berbeda karena kali ini yang dipertaruhkan adalah saya. Ruang sidang terisi dengan cara yang memberitahu Anda segalanya tentang bagaimana lingkaran kecil bekerja. 2 anggota komite rumah sakit ada di sana, untuk melihat di mana mereka salah. Beberapa wanita dari lingkaran pengajian Ibu Hadijah, orang-orang yang sama yang telah mengangguk pada rasa kasihannya selama bertahun-tahun. Ibu Hadijah sendiri, kaku di baris kedua. Budi di samping, pengacaranya, pucat dan berkeringat dalam setelan jas yang tidak lagi pas untuknya. Dan Sinta di dekat bagian belakang, tetap sangat tenang, dengan seorang pria pendiam bernama Dimas duduk 2 baris di belakangnya. Yang kehadirannya bisa saya rasakan tanpa berbalik. Saya duduk di meja bersama Ibu Larasati, dan merasakan seluruh arsitektur 7 tahun terakhir berkumpul dalam satu ruangan. Selama 6 tahun, orang-orang itu telah menjadi penonton penghinaan diam-diam saya. Mereka telah melihat seorang wanita ditandai secara diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa, atau lebih buruk lagi, telah mengulanginya. Sekarang mereka adalah penonton dari sesuatu yang berbeda. Itulah bagian yang saya bersikeras. Bagian yang dimengerti Ibu Larasati. Kebohongan itu bersifat publik. Kebenaran harus bersifat publik juga di depan mata yang sama, atau tidak akan pernah benar-benar membatalkan apa yang telah dilakukan. Saya tidak di sana untuk berteriak. Saya telah memutuskan itu beberapa minggu yang lalu. Saya di sana untuk membiarkan kebenaran berdiri di bawah cahaya dan diceritakan dengan saksi dalam catatan di satu-satunya jenis ruangan di mana mengatakan sesuatu yang salah di bawah sumpah memiliki biaya. Hakim mengambil tempat duduk. Ruang sidang menjadi sunyi,
dan saya merasakan jam tangan nenek saya dingin dan aman di pergelangan tangan saya, menandai saat yang telah saya tunggu selama 7 tahun. Ibu Larasati tidak meninggikan suaranya sekalipun. Itu yang paling saya ingat. Dia membangunnya dengan cara diagnosis dibangun satu temuan pada satu waktu, tenang dan tidak terburu-buru sampai kesimpulan adalah satu-satunya yang tersisa. Dia menetapkan pernyataan, tanggal, saksi kata-kata Ibu Hadijah sendiri, yang diulangi di acara makan malam dan kelompok doa. Bahwa beberapa wanita memang tidak ditakdirkan untuk itu. Dia menetapkan kerugian, promosi yang hilang, gaji, kerusakan yang terdokumentasi pada nama saya. Kemudian dia membahas tuduhan pembelaan sendiri bahwa pernyataan itu benar, bahwa ketidaksuburan itu milik saya dan meminta hakim untuk mempertimbangkan rekam medis yang telah dipaksa oleh pembelaan untuk dimasukkan ke dalam kasus. Dengan membuat argumen itu, di bawah perintah kerahasiaan, hanya baris yang diperlukan yang dibacakan. 7 tahun yang lalu, Budi Widjaja telah didiagnosis di sebuah klinik di Jakarta dengan suatu kondisi yang membuatnya secara medis tidak mungkin menghasilkan anak biologis. Suhu ruangan berubah. Saya melihat wanita-wanita dari pengajian menoleh untuk melihat Ibu Hadijah, yang telah berubah warna menjadi seperti kertas. Kemudian Ibu Larasati, dengan sangat hati-hati, meletakkan kontradiksi di atas meja kontradiksi yang sama yang telah dibangun oleh keluarga Widjaja dengan tangan mereka sendiri. Pembelaan telah bersumpah bahwa pernikahan yang kosong adalah kesalahan saya. Laporan medis mengatakan itu milik Budi. Dan ada menurut versi keluarga yang bising seorang anak. Dia menunjukkan bahwa masalah ayah dari anak itu telah menjadi relevan dalam masalah tunjangan dan hak asuh yang sekarang berada di depan pengadilan keluarga terkait. Dan bahwa tes genetik dalam prosedur itu tidak mendukung ayah biologis, Budi. Dia mengatakannya dengan jelas, tanpa drama, seperti seseorang yang membaca nilai tes darah. Dan saat itulah Budi berdiri. Suaranya pecah di seberang ruangan, mengatakan bahwa itu tidak bisa, bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Hakim memerintahkannya untuk duduk. Ibu Hadijah juga berdiri sekarang, menyebut nama. Saya seperti tuduhan, mengatakan bahwa itu tidak mungkin benar, bahwa saya telah memutarbalikkan segalanya. Kedua suara itu berisik dan hancur. Sementara saya tetap tenang di meja dan tidak mengatakan apapun. Ibu Hadijah menoleh ke arah saya kemudian, dengan cara orang yang tenggelam, berpegangan pada apa yang paling dekat dengan mereka. Ketenangannya telah hilang. Kepastian nyonya besar sosialitanya terbelah lebar. Dan dari puing-puing, itu keluarlah satu-satunya kata yang tersisa baginya. Memang ada wanita yang tidak ditakdirkan untuk itu. Teriaknya, menunjuk dengan jari gemetar ke seberang ruangan. Beberapa wanita memang tidak. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikannya untuk kedua kalinya. Dan saya berdiri perlahan karena saya telah menunggu 7 tahun dan saya tidak akan terburu-buru. Saya tidak berteriak. Saya menjaga suara saya tetap datar dan jelas. Suara yang saya gunakan ketika saya harus memberitahu keluarga sesuatu yang benar dan sulit. Jenis suara yang lebih tenang daripada yang bisa ditanggung ruangan. Anda benar, Ibu Hadijah, kata saya. Seluruh ruang sidang terdiam. Anda benar, sekali. Satu orang dalam pernikahan ini tidak pernah ditakdirkan untuk memiliki anak. Saya membiarkan itu meresap. Saya memandang Budi, lalu kembali ke ibunya. Berkas, itu hanya pernah memiliki namanya. Di suatu tempat di belakang pikiran saya, terdengar sebuah lagu. Lagu pernikahan saya, yang dipilih Ibu Hadijah, telah melayang di gereja itu pada hari saya menikah. Dengan semua ini, dulunya, berarti satu hal. Sekarang, itu berarti persis sebaliknya. Tangan Ibu Hadijah jatuh. Budi membenamkan wajah di tangannya, dan wanita-wanita dari lingkaran pengajian, orang-orang yang telah mengangguk pada kehancuran saya. Selama bertahun-tahun duduk di sana sementara kebenaran, akhirnya hinggap pada mereka, mengatur ulang semua yang mereka pikir mereka ketahui. Saya tidak cacat, saya tidak pernah cacat. Pria yang membiarkan seluruh kota mempercayai sebaliknya duduk 2 meter jauhnya, hancur berantakan, sementara wanita tenang yang disebutnya rusak berdiri teguh di atas kakinya sendiri. Saya telah mengatakannya sekali dengan lantang di mana itu penting, dan akhirnya, saya melepaskannya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak dramatis seperti yang mungkin Anda bayangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada yang diseret keluar. Itu lebih sunyi dari itu, dan entah bagaimana lebih buruk bagi keluarga Widjaja. Budi tidak menyangkalnya lagi. Dia tidak bisa. Dia duduk dengan kepala tertunduk sementara pengacaranya,
sendiri meminta reses, dan ketika hakim mengabulkannya, dia tidak bangun. Dia hanya duduk di sana membungkuk dalam setelan jasnya yang tidak pas. Seorang pria melihat 7 tahun bercerita runtuh dalam satu pagi. Wanita-wanita dari pengajian mengumpulkan mantel dan tas mereka dan berjalan keluar berbaris dengan mata tertunduk. Dan saya tahu bahwa pada malam hari, cerita yang sebenarnya akan bergerak di Jakarta secepat kebohongan pernah terjadi. Ibu Hadijah keluar di belakang mereka, lebih kecil dari yang pernah saya lihat, bukan lagi jenderal dari kampanye apapun. Dan Sinta telah menyelinap keluar selama reses, tetapi tidak sebelum Dimas bangkit dari kursinya 2 baris di belakang dan keluar melalui pintu yang sama, mengikutinya dari dekat. Masalah bayi itu sekarang menuju ke tempat di mana akhirnya bisa dijawab dengan jujur. Saya duduk di meja dan membiarkan semuanya kosong di sekitar saya. Ibu Larasati meletakkan tangan di bahu saya dan memberitahu saya bahwa saya telah melakukan itu tanpa meninggikan suara. Dia mengaku bahwa dia telah melakukan ini selama 30 tahun dan bahwa saya akan terkejut betapa jarangnya hal itu. Hal-hal nyata datang dalam minggu-minggu berikutnya, seperti yang biasa terjadi. Posisi sosial budi apa yang telah dia lindungi dengan biaya saya selama bertahun-tahun menguap begitu saja. Anda tidak bisa lari dari ruang sidang di lingkaran sosial itu. Dia pergi beberapa bulan kemudian, pindah ke Bali, tempat di mana tidak ada yang mengetahui ceritanya. Dia telah menghabiskan 7 tahun memastikan semua orang mempercayai kebohongan tentang saya. Pada akhirnya, kebenaran tidak membutuhkan saya untuk mengejarnya. Itu hanya perlu diucap sekali di ruangan yang tepat. Komite rumah sakit tidak membuat pertunjukan tentang hal itu, yang menurut saya, baik-baik saja. Beberapa minggu setelah sidang, direktur medis meminta untuk menemui saya. Dia adalah salah satu dari 2 orang yang duduk di ruangan itu dan memiliki tatapan canggung seorang pria yang telah mempercayai hal yang salah dan mengetahuinya. Dia memberitahu saya bahwa posisi kepala layanan IGD kembali kosong. Dia memberitahu saya bahwa mereka telah meninjau masalah tersebut dan memutuskan bahwa kekhawatiran sebelumnya tentang penilaian dan stabilitas saya tidak berdasar. Dia tidak sampai meminta maaf, tetapi sudah dekat. Dan dari komite rumah sakit, sudah dekat hampir merupakan hal terbaik yang bisa Anda dapatkan. Saya menerima posisi itu bukan karena saya perlu memenangkan satu hal lagi, tetapi karena itu telah menjadi milik saya, dibangun dengan tangan saya sendiri, dan tahun-tahun saya sendiri. Dan saya tidak akan membiarkan kebohongan menjauhkan saya darinya satu hari lagi. Minggu pertama saya memimpin layanan, saya masuk ke ruang trauma dan menghirup aroma kapas bersih dan antiseptik yang dulunya berarti keamanan karena itu adalah satu-satunya tempat di mana tidak ada yang menyebut saya kosong. Sekarang, baunya berbeda. Baunya seperti tempat yang telah saya peroleh dan yang telah saya dapatkan kembali, bukan tempat di mana saya bersembunyi. Saya memimpin resusitasi pertama saya sebagai kepala, dengan tangan yang lebih mantap dari sebelumnya, dan setelahnya, berdiri di depan wastafel mencuci tangan, saya melihat diri saya terpantul di kaca gelap dan tidak mengenali kelelahan yang biasa hidup di wajah saya. Itu telah hilang. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya merasa terbukti benar, dan memang begitu. Tetapi lebih dari itu, saya merasa ringan seolah-olah saya telah membawa sekarung batu selama 7 tahun tanpa mengetahui bahwa pegangannya ada di sana. Dan seseorang akhirnya mengajari saya bahwa saya diizinkan untuk melepaskannya. Orang selalu ingin tahu apa yang terjadi pada semua orang setelahnya, jadi, izinkan saya memberitahu Anda dan kemudian saya akan membiarkan Anda pergi. Budi pergi. Seperti yang saya katakan, terakhir saya dengar dia ada di suatu tempat di Bali. Memulai dari nol di tempat yang belum mendengar ceritanya. Saya tidak mendoakan keburukan baginya. Saya tidak lagi mendoakan banyak hal untuknya yang merupakan bentuk kebebasannya sendiri. Ibu Hadijah kehilangan apa yang telah dia bangun sebagai seluruh identitasnya. Bukan karena saya merebutnya darinya, saya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang menentangnya di pengajian itu, tetapi karena kebenaran tentang putranya terlalu besar untuk disembunyikan di lingkaran itu. Lingkaran wanita yang telah dia perintah selama 30 tahun terus berjalan diam-diam tanpanya. Saya mendengar bahwa dia berhenti pergi. Saya merasakan kesedihan kecil dan tulus untuk itu, kesedihan yang Anda rasakan untuk seseorang yang memilih kebohongan tepat, sampai kebohongan itu merenggut segalanya. Sinta dan Dimas menyelesaikan masalah bayi itu di pengadilan melalui jalur hukum. Dan saya berharap demi anak itu mereka menemukan stabilitas di sisi lain. Anak itu tidak meminta semua ini. Sinta dan saya tidak pernah berbicara lagi.
Beberapa persahabatan tidak putus. Hanya saja ternyata mereka tidak pernah, seperti yang Anda pikirkan, dan Anda menyisihkannya dengan yang lain. Adapun saya mempertahankan pekerjaan, saya mempertahankan apartemen. Saya mempertahankan jam tangan di pergelangan tangan saya. Saya tidak mengajukan apa pun lagi. Saya telah mendapatkan apa yang saya cari. Nama saya bersih, dan kebenaran berdiri sendiri, dan itu sudah cukup. Ada satu hal terakhir yang saya lakukan, dan kemudian saya selesai. Saya menulis catatan singkat kepada Ibu Khadijah. Bukan yang panjang, bukan yang penuh kemarahan. Saya telah memikirkannya berdiri di pintu saya dengan pakaian, pengajiannya seorang wanita yang telah dibohongi oleh putranya sendiri, dan tetap memilih kebohongan. Dan saya menyadari bahwa saya tidak ingin membawa kemarahan terhadapnya selama sisa hidup saya. Kemarahan hanyalah sekarung batu lainnya. Jadi saya membuatnya sederhana. Saya tidak akan lagi menanggung kebohongan. Putra Anda, tulis saya. Anda juga seharusnya tidak. Itu saja, saya tidak mengharapkan jawaban, dan saya tidak menerimanya. Tetapi menulisnya menutup sesuatu. Malam ini saya melepas jam tangan nenek saya dari pergelangan tangan dan memegangnya sebentar memikirkan apa yang biasa dia katakan bahwa kesabaran bukanlah menunggu. Kesabaran adalah mengetahui cara mengenali saat yang tepat, ketika saat itu tiba. Saya telah menunggu 7 tahun untuk saat yang tepat. Telah tiba, dan saya telah memenuhi panggilan itu. Dan sekarang waktu yang dihitung oleh jam tangan itu bukan lagi pinjaman terhadap perhitungan di masa depan. Itu hanya milik saya. Seluruh sisa hidup saya yang tenang, akhirnya, sepenuhnya milik saya. Jika Anda mengambil satu hal dari cerita saya, biarkan itu menjadi ini. Kebenaran tidak berteriak dan tidak mengejar siapapun, itu hanya menunggu. Sabar seperti jam sampai hari ketika seseorang akhirnya berhenti takut dan mengajukan pertanyaan yang tepat dengan lantang. Itulah cerita saya. 6 tahun reputasi yang tidak pernah menjadi milik saya dan pertanyaan sunyi yang meruntuhkan segalanya. Jika Anda pernah diberitahu bahwa Andalah yang rusak, biarkan ini menjadi tanda bagi Anda untuk berhenti menanggungnya. Ceritakan kebenaran Anda di tempat yang penting dan kemudian lepaskan. Jika ini menyentuh Anda, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya malam ini. Tinggalkan komentar, tekan tombol berlangganan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ya.